Hai Rocket TV, welcome back. Selamat datang di channel Encyclopedia Rocket. Setelah kemarin dari Amerika, saatnya kita mengunjungi Panama. Ya, teman-teman, negara yang akan memimpin bahas kali ini adalah negara Panama. Apakah kalian pernah mendengar negara ini? Negara Panama merupakan negara yang sangat indah dan kotanya juga maju loh. Teman-teman, dengan gedung pencakar langitnya yang sangat tinggi. Namun negara ini juga memiliki hal unik dan menarik di dalamnya. Apa saja itu? Lalu bagaimana keadaan masyarakat di negara ini? Yuk langsung saja Mimin ajak kalian semua traveling ke negara Panama. Yuk kita berangkat kembali lagi di channel Rocket TV, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Wilayah yang kini bernama negara Panama ternyata sudah dihuni oleh manusia. Sekitar tahun 2500 hingga 1700. Sebelum Masehi dengan bukti adanya kebudayaan. Munagrilo lalu membentuk 3 suku besar, yaitu suku Chibcham, Cocoan, dan Joeva. Selanjutnya, datanglah orang Eropa pertama kali ke Panama yang bernama Rodrigo bebas tidak dari Spanyol pada tahun 15 tahun. Kemudian yaitu tahun 19, pemukiman Eropa pertama didirikan di sini. Teman-teman praktis. Sejak saat itulah Panama masuk ke dalam wilayah koloni Spanyol. Di saat itu juga para penduduk suku pribumi dimusnahkan. Para orang Spanyol ini lalu membuka perkebunan. Nah, karena penduduk pribumi sudah banyak dibantai dan semua banyak yang kabur, orang Spanyol lalu mendatangkan budak-budak dari Afrika. Panama diduduki Spanyol sangatlah lama. Teman-teman, setelah revolusi, Prancis tahun 1799 dan gerakan kemerdekaan negara-negara, Amerika adalah tim tahun 1819 yang diprakarsai oleh Simon Bolivar. Para pejuang akhirnya termotivasi agar bebas dari kolonialisme negara. Spanyol dan mereka akhirnya berhasil mendeklarasikan kemerdekaan Panama pada tahun 1821 karena di saat yang hampir bersamaan, koloni-koloni Spanyol di Amerika Selatan juga banyak yang merdeka. Negara-negara ini lalu bersatu membentuk negara yang bernama Grand Colombia. Nah, Panama yang baru merdeka lalu memutuskan untuk bergabung juga ke negara Grand Colombia ini, teman-teman, di bawah pemerintahan Simon Bolivar. Namun setelah kematian Simon Bolivar, negara Grand Colombia ini lalu terpecah pada tahun 1801 menjadi 3 negara, yaitu Republik New Granada, Venezuela, dan Ekuador. Panama akhirnya ikut gabung ke negara Republik New Granada. Sayangnya, negara ini berumur sangatlah pendek. Pada tahun 1808, negara New Granada ini berubah nama menjadi Con Rekomendasi karena Din, namun umurnya juga nggak lama. Teman-teman, lalu digantikan lagi namanya menjadi Serikat Kolombia pada tahun 1883. Laki-laki negara ini umurnya juga sangatlah singkat. Ganti lagi namanya menjadi Republik Kolombia pada tahun 1886. Selanjutnya pada tahun 1899 meletus perang, saudara, dikarenakan mereka saling berebut kekuasaan antara dua partai yang sangat besar saat itu, yaitu Partai Liberal dan Partai Konservatif. Setelah mereka berdua ini perang, teman-teman, Amerika tiba-tiba datang untuk mendamaikan kedua belah pihak ini. Lalu, wilayah Kolombia dibagi menjadi 2, di sebelah utara untuk Partai Liberal dan di sebelah selatan untuk Partai Konservatif. Nah, wilayah Kolombia, utara milik Partai Liberal ini lalu mendeklarasikan diri sebagai negara yang baru yang bernama negara Panama pada tanggal 3 November tahun 1903. Berikut 8 fakta negara Panama. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel DOCB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari geoprofil negara. Panama bernama lengkap Republik Panama dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Panama. Namanya sama persis dengan nama negaranya. Secara geografis, Panama berada di benua Amerika, bagian tengah serta perbatasan dengan negara Kolombia di sebelah timur, di sebelah barat dengan negara Costa Rica, di sebelah utara dengan Laut Karibia, serta di sebelah selatan dengan Samudra Pasifik. Negara Panama memiliki luas wilayah sebesar 75,417 km2 dengan jumlah penduduk sebesar 4.337.708 jiwa. Untuk agama, 80,6% penduduk Panama memeluk agama Katolik Roma, 10,4% memeluk Kristen Protestan, 1,3% tidak beragama. Sisanya 7,7% memeluk agama yang lain. Lalu untuk etnis, 65% merupakan etnis mestizo, 20,2% etnis asli Indian, 9,2% etnis Afro-Afrika, 2% etnis mulator yaitu campuran antara Afrika dan Eropa, serta 6,7% sisanya merupakan etnis Eropa kulit putih. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di negara Panama adalah bahasa Spanyol. Untuk perekonomian,
Panama merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan tinggi. Indeks pembangunan manusia Panama menempati peringkat 61 dunia. Perekonomian negara Panama sangat bertumpu pada industri penyulingan minyak bumi. Tambang emas dan perunggu, peralatan medis dan kedokteran, buah pisang, pembuatan kapal, jasa keuangan, jasa penyeberangan kapal, serta pariwisata dengan ekspor terbesar ke negara Amerika, Belanda, dan Cina. Sedangkan mata uang yang digunakan di negara ini adalah bahwa Panama dan dolar Amerika Balboa nilainya sama persis dengan dolar Amerika kehidupan di Panama. Menurut Bank Dunia, 31,94% warga Panama tinggal di pedesaan. Dari data Panama Without Property, sekitar 25% warga Panama hidup di bawah garis kemiskinan. Patut kalian ketahui teman-teman jika Panama adalah negara dengan kesenjangan ekonomi yang sangat tinggi. Dari data Inter-American Development Bank, tahun 2022, 33% warga Panama merupakan populasi orang kaya yang pendapatannya itu 13 kali lipat lebih banyak daripada penduduk miskin. Sedangkan gaji rata-rata pekerja di negara Panama sekitar 380 US dolar atau sekitar 5,7 juta per bulan. Terusan Panama, tahukah kalian teman-teman jika negara Panama merupakan negara yang sangat unik karena wilayahnya itu mirip leher? Ya, teman-teman lihat di peta sangat tipis, memanjang, serta memiliki daratan sempit yang menghubungkan dua laut sekaligus, yaitu Laut Karibia dan Samudra Pasifik. Pada zaman dahulu, para pedagang-pedagang dari negara-negara Karibia jika mau menjual barangnya ke negara Asia, mereka itu harus memutar melewati benua Afrika lalu bisa ke Asia. Nah, untuk mempermudah jalur perdagangan, dibuatlah sebuah kanal yang membelah negara Panama. Proyek ini dimulai pada tahun 1904 dan selesai tahun 1914. Kapal-kapal yang mau melewati terusan ini harus membayar ya, seperti kita bayar tol gitu teman-teman. Bedanya yang ini adalah kapal. Nah, salah satu pendapatan negara Panama yang terbesar adalah dari jasa masuk tol terusan Panama ini. Teman-teman surga pajak, kalian pernah dengar skandal Panama Paper? Skandal Panama Paper adalah kumpulan dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa, perusahaan abal-abal dari negara Panama. Lalu apa tujuannya jadi begini? Teman-teman, Panama adalah negara yang dijuluki si surga surganya pajak karena perusahaan-perusahaan lepas pantai yang berdiri di negara ini tidak ditarik pajak atau pajaknya itu sangat rendah sekali. Konsepnya itu kayak gini. Para pengusaha dari luar negeri, contohnya dari Indonesia, teman-teman yang uangnya itu triliunan mereka, itu membuka perusahaan abal-abal di negara Panama inilah. Kok abal-abal min ya? Karena perusahaan ini cuma sekedar nama saja, tapi tidak ada wujud kantor fisiknya. Lalu pengusaha dari Indonesia yang membuat perusahaan abal-abal ini mengirimkan sejumlah uangnya, triliunan dipindahkan dari perusahaan Indonesia ke perusahaan abal-abal di Panama. Ini seolah-olah seperti uang untuk modal usaha, padahal uangnya itu disimpan di bank-bank Panama. Nah, Ariel Yunan uang perusahaan. Kalau di negara kita, Indonesia kan kena pajak teman-teman, pajaknya itu macam-macam. Tapi kalau triliunan uang perusahaan ini ditaruh di perusahaan di Panama, maka tidak akan ada potongan pajak sepeser pun. Bahkan kalau ada pun nilainya itu sangat sedikit dibandingkan pajak di Indonesia. Jadi perusahaan di Indonesia bisa untung yang sangat besar dari penghindaran pajak. Pada tahun 2015 yang lalu, dokumen rahasia perusahaan abal-abal Panama ini bocor. Teman-teman, di Indonesia sendiri terdapat 58 pengusaha yang namanya tercantum di dalam dokumen Panama Paper ini. 2 kali hari kemerdekaan. Tahukah kalian teman-teman jika hari kemerdekaan di negara Panama itu ada 2 kali dalam 1 tahun? Yang pertama diperingati saat merdeka dari negara Spanyol pada tahun 1821. Yang kedua saat kemerdekaan dari Kolombia pada tahun 1903. Itu berarti dalam 1 tahun terdapat 2 kali hari libur nasional serta 2 kali perayaan hari kemerdekaan. Mirip dengan Indonesia, negara Panama secara geografis terletak di dekat garis khatulistiwa sehingga iklim dan suhunya itu mirip-mirip dengan negara kita, Indonesia. Teman-teman, di negara Panama sendiri hanya ada 2 musim, yaitu musim kering dan musim hujan. Bisa dikatakan iklim di negara ini adalah tropis seperti Indonesia. Makanya banyak wisatawan terutama yang dari Amerika datangnya itu ke sini untuk berlibur. Mereka tidak perlu jauh-jauh ke Asia. Sudah bisa menikmati suasana tropis sambil bersantai di pantai? Yuk sekarang teman-teman kita akan membahas pariwisatanya wisata di Panama. Pariwisata di negara Panama berkontribusi terhadap 8,6% dari PDB negara ini. Teman-teman, dengan sekitar 2,5 juta, wisatawan mancanegara datang ke negara ini setiap tahunnya. Yuk sekarang Mimin mau ajak kalian semua keliling negara Panama.
Yang pertama kita akan mengunjungi Kepulauan Guna ialah atau Kepulauan San Blas. Letaknya itu di pesisir timur Laut Negara Panama tuh, lihat teman-teman. Pulaunya sangat indah banget dengan pemandangan Laut Karibia yang sangat menawan. Cocok sekali buat kalian yang ingin bersantai di tepi pantai. Yuk sekarang kita pindah. Yang kedua, kita akan mengunjungi Kota Chalon. Kota ini adalah kota terbesar kedua di negara Panama. Kotanya itu seperti ini. Teman-teman lihat suasananya seperti suasana di era kolonial. Memang kota ini sangat bersejarah, teman-teman, karena dibangun pada tahun 1850. Tuh, lihat bis itu sangat antik. Yang ketiga, kita akan mengunjungi kota Bajombacuete yang terletak di timur negara Panama. Kota ini merupakan kota penghasil kopi terbaik di negara Panama. Meskipun negara Panama bukanlah negara penghasil kopi terbesar, namun kopi di negara Panama ini sangat enak sekali, teman-teman. Bagi kalian pecinta kopi, kalian wajib mampir ke tempat ini yuk. Kita sekarang pergi ke wisata alamnya, yaitu naik Gunung Vulkan baru. Letaknya tidak jauh dari kota Baju, Mbah Wete. Gunung ini adalah gunung tertinggi di negara Panama, teman-teman. Tingginya itu sekitar 34-74 meter dan menjadi tempat favorit bagi wisatawan untuk menikmati sunrise dan sunset secara bersamaan. Pemandangan alamnya itu sangat bagus, Paul. Kalian yang suka naik gunung juga wajib untuk datang ke tempat ini. Suasananya itu sangat dingin dan enak sekali. Kalian juga bisa camping di tempat ini. Yuk, sekarang kita balik lagi ke di kota Panama, yaitu kota Panama. Yang kelima, kita akan mengunjungi Bukit Ancol yang letaknya di selatan ibu kota. Bukit ini menjadi favorit warga untuk berolahraga. View-nya tuh lihat teman-teman sangat bagus kan? Dari sini kita bisa melihat kota Panama yang sangat menawan. Kalian juga bisa TP-TP sambil kenalan dengan wanita Panama. Yuk kita sekarang pindah lagi ya teman-teman, yang keenam. Kita akan melihat kota tua Panama. Kalau di dalam bahasa lokal namanya adalah Casco Antique, sebuah kota warisan kolonial dari negara Spanyol. Kota ini dibangun tahun 1673. Makanya kalian lihat bangunan-bangunan di kota ini sangatlah vintage. Sangat cocok buat kalian yang suka berfoto-foto tuh. Lihat teman-teman, bagus kan suasananya? Kalian harus datang ke sini kalau sedang traveling ke negara Panama. Yuk sekarang kita pindah lagi yuk. Yang ketujuh, kita akan mengunjungi terusan Panama. Tapi lebih baru lagi kalau kita naik kapal dan melintasinya, teman-teman. Kalau kayak gini lagi nggak ada kapal itu kurang menarik. Yuk kita ganti lagi teman-teman, kita pindah lagi. Yang kedelapan, kita akan mengunjungi pantai di kota Panama sambil melihat sunsetnya yang sumpah. Keren banget tuh, lihat pemandangannya teman-teman, bagus kan? Pantai Panama ini juga menjadi tempat favorit warga lokal untuk bersantai di sore. Hari yang ke-9, kita bisa eksplor di kota Panamanya yang sangat maju dengan gedung-gedung. Pencakar langitnya yang mempesona. Enggak kalah lah teman-teman dengan negara di timur. Tengah tuh lihat gedungnya sangat bagus sekali. Kan kalau pas malam juga malah bagus lagi suasananya tuh, lihat yuk. Kalau kalian tertarik berwisata di negara Panama, tiket pesawatnya dari Jakarta ke Panama sekitar 29 juta per orang. Hal unik di Panama, tahukah kalian teman-teman? Jika pembangunan terusan Panama memakan korban jiwa yang sangat besar, tercatat kurang lebih 5.500 pekerja yang meninggal dunia. Patut kalian ketahui ya teman-teman, jika negara Panama adalah negara pertama di luar Amerika Serikat yang menjual minuman Coca-Cola. Dijual di negara ini sekitar tahun 1996. Demikianlah second fakta aman menarik tentang negara Panama. Terima kasih ya teman-teman. Semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari video